Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 Angkatan 3 Latsar CPNS Kabupaten Indramayu. Nah, di sini kami akan berdiskusi mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sini saya namanya Yanuar Janatu Naim, saya berasal dari Angkatan 3, kelompok 1, dan saya juga formasinya di RSUD Mursyid Ibnu Safiyuddin Kabupaten Indramayu sebagai ahli pertama dokter. Lalu ada NDH2, silakan. Perkenalkan saya Amelia dari Indramayu 3, formasi ahli pertama surveyor pemetaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Nah, selanjutnya dari NDH 11. Perkenalkan saya Devi Srinita, saya dari formasi bidan ahli pertama dari RSUD Mursyid Ibnu Syafiyuddin. Selanjutnya Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erangga Sianggun, peserta Latsar CPNS Kabupaten Indramayu tahun 2022. Saya berasal dari Dinas Sosial sebagai ahli pertama penyuluh sosial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Rabani. Formasi saya ahli pertama Pranata Komputer di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Oke, baik. Di sini kita akan membahas mengenai smart governance nih dari masing-masing bidang ya. Tadi ada yang dari RSUD, dari sebagai dokter ataupun bidan, lalu ada yang dari PUPR dan juga ada yang dari dinas sosial ya. Nah, sekarang menurut teman-teman sendiri sih, apa sih pandangan dari teman-teman mengenai smart governance ini? Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Smart governance adalah sebagai ASN harus bisa menggunakan media digital dalam tugasnya sehari-hari. Itu saja sih. Baik, jadi memang sebagai ASN harus melek digital juga ya, literasi digital, bahwa memang tugasnya akan dipermudah sebetulnya dengan digital ya. Atau dari teman-teman ada pendapat lain mengenai smart governance ini? Izin menambahkan dari Mas Erangga, smart governance itu adalah tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Jadi memang adanya peningkatan kinerja dari birokrasi pemerintah juga bisa sebetulnya salah satunya bisa dikaitkan juga dengan literasi digital tadi ya, melek teknologi. Jadi bisanya naik birokrasi atau kinerja birokrasi pemerintahannya mungkin ada bantuan dari literasi digital juga. Mungkin dari Mbak Devi Srinita atau Bapak Fatur Rahman Rabani ada pendapat lainnya? Iya, saya setuju sih sama Mbak Amel, sama Mas Angga juga. Jadi dalam pemahaman saya, smart governance yang dulunya kita menggunakan sistem manual, sekarang kita menggunakan digital, yang dulunya kita butuh banyak uang atau butuh banyak pembiayaan, sekarang lebih efisien. Dengan harapan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Betul. Dari Mas Fatur Rahman gimana? Ya, untuk menunjang adanya smart governance ini juga diperlukan inovasi yang mengadopsi dan inovasi dan mengadopsi dari teknologi. Baik. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan, smart governance ini jadi tata kelola pemerintahan cerdas yang tertuju ke perealisasian pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Nah, untuk secara efektifnya itu mungkin bisa dibantu dengan literasi digital ya, tadi dengan memahami teknologi. Yang tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Bidan Devi Srinita bahwa yang tadinya membutuhkan biaya banyak dengan literasi teknologi ataupun literasi digital bahkan bisa mengurangi defisit untuk pengeluaran biayanya ya, jadi lebih efisien dalam cost-nya atau dalam biayanya. Nah, mungkin saya ingin tahu nih dari teman-teman masing-masing sendiri, apakah ada pelayanan di masing-masing instansi yang sudah menjunjung ke arah smart governance tadi?
Mungkin dari Pak Erangga. Yang lain dulu, Pak. Oke. Dari Dan siapa? Mau Bu Amel? Boleh, saya Oh, boleh, Pak Fatur Rahman gimana? untuk realisasinya mungkin belum, tapi untuk rancangannya sudah ada, akan dibangun sistem-sistem yang akan menunjang pelayanan publik. Seperti apa tuh sistem-sistemnya tuh Pak Fatur Rahman? Contohnya ada sistem apa ya? Ini pemanggilan sedot tinja yang bisa dilakukan secara online. Kan sejauh ini masih menggunakan ini ya, media WhatsApp. Berarti itu sedot tinjanya itu dalam artian ada pemesanan sedot tinja secara online ya? Iya, benar. Jadi lebih efektif dalam pemanggilannya. Berarti itu tuh belum terrealisasi ya selama ini, masih dalam perencanaan aja. Apakah ada kendala dalam perencanaannya tuh, Pak? Kalau secara sistem masih belum, tapi kalau untuk lewat WhatsApp sudah ada ya? Untuk kendalanya mungkin yang memang dibutuhkan pekerja yang paham dengan bidang IT-nya itu Betul, untuk membangun sistemnya. betul. Dan memang sepertinya kalau misalkan sedot tinja dalam layanan aplikasi atau internet ya tadi ya, online, itu mungkin bisa lebih menerapkan nilai-nilai atau peran ASN sebagai pelayan publik ya, jadi lebih meningkat ya pelayan publiknya ya. Oke, ada Benar. lagi nggak Pak Fatur Rahman selain sedot tinja yang online tadi? Ada lagi sih 2 sesuai dengan bidangnya. Seperti ini perumahan di mana nanti akan didata rumah-rumah yang bangunannya udah agak hancur, kemudian juga didata dengan warga yang kurang mampu, yang kemudian nanti akan diberikan tempat, akan direnovasi rumah-rumah yang sudah agak hancur itu untuk warga yang kurang mampu. Kemudian sama satu lagi untuk yang pemakaman, di mana nanti akan ada pemesanan seperti pesan kamar hotel gitu, tapi ini untuk pemakaman. Jadi nanti masyarakat tidak perlu repot-repot untuk mengantri ke dinas ya. Jadi Iya, hanya benar. dengan jempol dan smartphone saja sudah bisa memesan pemakaman dan juga tadi sudah bisa mendata rumah yang perlu dibantu ya. Oke, berarti memang udah kelihatan ya di sini bahwa smart governance ini juga sangat membantu peran sebagai ASN, baik sebagai pelaksana kebijakan publik maupun sebagai pelayan publik ya. Oke, dari Mas Fatur Rahman cukup bagus ya. Apakah ada tambahan dari teman-teman lain dari dinas lainnya untuk ke arah smart governance-nya? Saya bukan mau nambahin sih, tapi lebih pengen curhat ya, karena saya kan bekerja sebagai bidan di RSUD Mursyid Ibnu Syafriuddin yang tergolong baru gitu. Jadi temuan saya gitu yang baru beberapa kali ke sana itu masih minim sekali penerapan smart governance itu di sana gitu. Tapi karena rekrutmen ASN ini itu merekrut banyak sekali tenaga kesehatan untuk RSUD MIS, jadi saya jadi punya harapan besar gitu untuk nantinya kami 100 orang ini akan sama-sama untuk mengaplikasikan untuk menerapkan si smart governance ini di rumah sakit MIS gitu. Terus juga kalau di Indramayu tadi saya sempat baca di internet ya, sebenarnya di Dinas Kesehatan itu ada program inovasi namanya Si Irma Ayu. Jadi Si Irma Ayu ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Rujukan Maternal Neonatal versi Indramayu. Jadi ini kerjasama antara rumah sakit dengan Dinas Kesehatan yang sistem ini merupakan sistem rujukan yang berbasis teknologi komputer, telepon atau smartphone, dan rumah sakit. Jadi nanti kalau jadi kita bisa memetakan, misalnya ada pasien dengan perdarahan pasca salin, pasca melahirkan, nanti bisa diarahkan ke rumah sakit mana yang ada bednya istilahnya yang bisa menerima. Tapi sayangnya meskipun tempat saya bekerja nantinya adalah rumah sakit umum daerah, tapi sampai saat ini itu masih tipe D, jadi belum bisa dijadikan sebagai salah satu rumah sakit rujukan dalam Si Irma Ayu ini. Nah, ini menyambung juga nih ya, karena memang saya di dinas terkait juga atau di tempat terkait, memang betul tuh ada Si Irma Ayu dan memang tadi
pembicaraan dengan Bapak Direktur, Pak Andaru, dan juga Bapak Kasih ya, Pak Dokter Puji, bahwa memang dokter objinnya sudah ada nih, dokter kandungannya sudah ada 2, namun yang terkendala adalah dokter anestesinya memang baru 1, dan yang kedua perawat ahli anestesinya pun masih belum ada ya. Jadi kita dalam mengarah ke sana nih, memang si Irma Ayunya nih teknologinya udah bagus ya menuju ke smart governance-nya. Ditambah memang adanya kerjasama antara dinas kesehatan, rumah sakit Mursi, dan juga puskesmas sekitar. Nah, tapi kendalanya di situ adalah kekurangan SDM ataupun tenaga ahli. Seperti dokter anestesinya masih kurang, mungkin bidannya pun masih kurang ya, dan juga ada penata anestesi yang masih kurang. Nah, mungkin apakah ada solusi untuk menghalangi atau mengobati ya, istilahnya mengobati kekurangan tersebut tuh dari Bu Devi? Kalau tadi ya dari diskusi yang saya lakukan itu juga dengan bidan koordinator di rumah sakit, juga sampai saat ini kita sebagai pelaksana itu juga masih bingung sebenarnya, karena kan ini terkait dengan SDM dan kita tidak punya wewenang untuk hal itu. Jadi ya harapannya nanti semakin banyak SDM yang masuk di rumah sakit, jadi makin apa ya, semakin ada banyak ketertarikan dokter spesialis untuk bergabung di RSUD MIS, karena dari beberapa cerita juga disampaikan bahwa sudah sempat ada dokter anak, sudah sempat ada dokter anestesi, tapi pendek-pendek masa kerjanya di sana. Iya, betul sekali ya, karena memang rumah sakitnya masih baru, notabene baru, dokter spesialisnya pun agak susah ya untuk mencarinya. Nah, memang kalau dari saya sih solusinya yang pertama memang kerjasama sama universitas terkait ya, misalkan kerjasama dengan FK Unpad untuk mengambil dokter anestesi ataupun dokter kekurangan dokter ahlinya, spesialisnya untuk mengabdi pada rumah sakit RSUD MIS. Atau yang lainnya juga bisa menyekolahkan dokter organik ataupun perawat organik atau bidan organik yang udah ada di RSUD MIS agar memiliki ahli yang lainnya. Contohnya misalkan perawat jadi perawat ICU atau perawat NICU-nya ya. Terus agar berkembang ya, dan itu pun berlandaskan dari nilai-nilai dasar bela negara. Yang mana nilai-nilai dasar bela negaranya kan kompeten ya. Dan untuk menjunjung tinggi manajemen ASN menjadi peran fungsi dan peran ASN yang lebih baik ya. Oke, bagus juga dari Bu Devi Srinita. Dari yang lain, apakah ada dari segi smart governance di instansinya ada masalah ataupun ada yang udah diterapkan namun solusinya belum didapatkan? Dari Bu Amelia atau Pak Erangga? Dari Dinsos ya, berarti ya? Iya, Pak. Punten Pak, kalau dari Dinas PUPR, untuk sekarang kayaknya sudah diterapkan sistem SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jadi semua kegiatan yang berlangsung di PUPR itu dilaporkan secara ini aplikasi atau online, secara program. Nah, mungkin setelah saya ke sana ada beberapa isu yang bisa jadi inovasi selanjutnya, yaitu mengenai ini sistem pelayanan IMB atau PBG yang belum optimal. Dan Baik. kedepannya mungkin akan diadakannya suatu aplikasi sehingga dari mulai pendaftaran, pemberkasan sampai pembayaran IMB itu bisa melalui aplikasi. Jadi sudah tidak ada antrian untuk menunggu IMB tersebut gitu, Pak. Jadi lebih praktis ya masyarakat untuk membayar IMB ataupun membuat IMB tadi ya. Itu pun bermanfaat untuk atau merupakan penerapan dari implementasi peran fungsi ASN sebagai pelayan publik ya. Tapi itu masih belum terrealisasi ya Bu Amelia solusinya. Apa namanya Belum, Pak. kendalanya ya? Belum, kendalanya juga karena ini sosialisasi ke masyarakatnya juga masih belum optimal. Masih belum optimal ya. Tapi Ya. aplikasinya sudah ada? Belum juga. Belum juga Jadi ya. mungkin itu salah satu solusi dengan sistem pelayanan PBG yang belum optimal. Jadi kan masih terdapat banyak antrian pembuatan PBG. Akhirnya mungkin solusinya ya bisa dibuatkan adanya aplikasi pembuatan PBG tersebut. Oh. Jadi si pembuat
izin membangun bangunan itu tuh tidak perlu antri gitu. Sistem pembayarannya pun bisa lewat bank, Banking ya, kolaborasi dengan atau bank. transfer ya. Iya, Betul. tapi Ya, diperlukan sosialisasi yang lebih banyak lagi. iya. Semoga nanti ke depannya dapat realisasi ya untuk mewujudkan smart governance lagi di bagian PUPR di Kabupaten Indramayu ya. Gitu. Iya. Oke, bagus dari Bu Amelia. Dari Pak Erangga terakhir gimana Pak Erangga? Itu Pak, mengenai apa itu ya? Pelayanan ya. Kalau pendaftaran kan masih manual kayaknya kalau di Dinsos itu. Seharusnya harus dibikin apa itu? Dibikin pendaftaran online gitu biar tidak ada penumpukan dalam pendaftaran manual gitu aja lah. Semoga kedepannya bisa diterapkan di Dinas Sosial dengan pendaftaran online itu. Terima kasih. Mungkin kendalanya masih berkendala di IT ya, ahli IT yang belum ada mungkin di dinas sosialnya ya. Mungkin itu Pak yang terjadi Pak. Jadi ya memang antrian ini biasanya kalau offline ini memang menjenuhkan ya, apalagi masyarakatnya terlalu banyak yang mengantrinya sehingga membuat kerumunan juga ya. Jadi ya semoga memang untuk mewujudkan smart governance di bagian dinas sosial akan ada tuh nanti antrian online ya. Nanti Mas Erangga merubah di sana. Ada antrian online sehingga pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik pun menjadi lebih mudah dilaksanakan di dinas sosial. Oke, bagus juga dari Mas Erangga. Jadi mungkin konklusinya di sini di pemerintah Kabupaten Indramayu masih banyak ataupun perlu perbaikan mengenai ke arah smart governance. Dan itulah memang fungsi kita sebagai ASN nanti untuk mewujudkan Indramayu ke arah smart governance yang lebih dibanding sebelumnya ya. Seperti tadi mewujudkan mengoptimalkan Irma Ayu dan juga mewujudkan SDM yang bagus di bagian Rumah Sakit Umum Daerah Mursid, lalu mewujudkan aplikasi ya dari PUPR dan juga Dinas Sosial agar antrian ataupun pembayaran suatu hal yang ada terkait di dinas tersebut menjadi lebih mudah. Oke, mungkin diskusinya saya cukupkan untuk kali ini. Terima kasih atas pendapatnya dari Bu Amelia, Bu Devi, Pak Erangga, dan juga Pak Fatur Rahman. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.